Assalamualaikum sahabat sejuta kisah, selamat datang penonton baru dan penonton setia. Di sebuah desa terpencil yang terabaikan waktu, hidup seorang kakek renta. Tubuhnya gemetar, matanya sayu. Dihina, diusir, ditertawakan hanya karena miskin dan sebatang kara. Hingga suatu malam, di tengah hujan dan gemuruh langit, ia menolong seekor ular putih berdarah yang membuatnya disangka gila. Namun siapa sangka, perbuatannya itu justru membuka gerbang takdir yang tak pernah diduga. Apa yang terjadi setelahnya bukan hanya mengguncang desa, tapi juga mengubah sejarah dunia gaib selamanya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan turun tanpa henti sejak pagi. Langit kelabu menangis seolah menyimpan duka yang tak terucap. Di ujung desa yang dilupakan, berdiri sebuah gubuk reot nyaris roboh. Atapnya bocor. Dinding bambunya menggigil diterpa angin. Di dalamnya, seorang lelaki tua duduk meringkuk di pojok, menggigil dengan selimut sobekan kain goni. Namanya Mbah Suro. Usia tak lagi diingatnya. Yang jelas tubuhnya tak sanggup menegakkan punggung. Ia hidup sendiri, tak beranak, tak beristri, dan ditinggal mati semua kerabatnya. Bagi warga desa, ia hanya beban, bahkan ada yang menganggap kehadirannya pembawa sial. Kalau Mbah Suro lewat, pasti ayam mati. Dia pasti punya perjanjian dengan makhluk halus. Begitulah bisik-bisik yang selalu ia dengar dari balik pintu-pintu rumah warga. Di gubuknya yang basah dan dingin, Mbah Suro hanya bisa menatap semangkuk nasi basi. Ia menelan ludah sambil memegang perutnya yang keroncongan. Di luar, suara tawa anak-anak menggema, bermain lumpur tanpa peduli hujan. Tapi tak satu pun dari mereka menoleh ke arah gubuk itu. Seakan keberadaan Mbah Suro telah dihapus dari dunia. Ia menghela napas panjang. Ya Allah, jika memang hidupku masih Kau izinkan, beri aku sedikit kekuatan. Petir menyambar, membuat tubuhnya tersentak. Lampu minyak padam, meninggalkan kegelapan pekat. Ia meraba kain lusuh peninggalan istrinya yang dulu wafat karena demam berdarah. Kain itu ia peluk seolah memeluk kenangan. Air matanya menetes diam-diam. Bukan karena dingin, tapi karena rindu. Rindu pada masa ketika ia masih dianggap manusia. Pagi menjelang. Hujan mereda namun tanah di luar gubuk berubah menjadi lumpur licin. Mbah Suro membawa karung tua dan tongkat kayu. Ia berjalan terseok menuju hutan. Tujuannya sederhana, mencari ranting dan kayu kering untuk dijual ke warung Pak Parjo. Di jalan setapak, beberapa warga melirik sinis. Aneh ya. Kakek itu masih hidup aja, padahal makan pun jarang. Mbah Suro tak menoleh. Ia hanya menunduk, menahan luka di hati. Semakin jauh masuk hutan, udara terasa lebih sejuk. Pepohonan tinggi berbisik pelan di antara kabut pagi. Di sanalah Mbah Suro merasa lebih tenang. Tak ada yang mengusir, tak ada yang memandangnya dengan jijik. Ia mulai memungut ranting satu persatu. Mengisi karung tuanya perlahan. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara aneh. Gesekan seperti sisik dengan tanah. Suara lirih menyeret. Mbah Suro menoleh. Dan di balik semak basah, ia melihat seekor ular besar berwarna putih mutiara. Terlilit akar pohon yang tumbang. Sisiknya berdarah. Matanya menatap tajam, tapi bukan dengan kemarahan. Melainkan, seolah meminta tolong. Mbah Suro mundur satu langkah, tapi tak bergerak lebih jauh. Ia memandang binatang itu dalam diam. Hatinya bergetar, bukan karena takut tapi karena iba. Apa aku harus kabur, atau? Tapi tak ada siapa-siapa di sana. Hanya suara dedaunan dan tetesan air dari ranting. Ia menghela napas. Kemudian mendekat perlahan. Tenang, aku nggak akan nyakitin kowe. Bisiknya. Ular itu tetap diam.
Mbah Suro mengambil tongkat dan mulai mengangkat akar yang melilit tubuh ular. Lalu ia menyobek ujung bajunya, membasahi kainnya di sungai kecil dan membersihkan darah dari luka ular. Tangannya gemetar. Usianya renta. Tapi tangannya tetap bekerja. Semoga kamu bisa sembuh ya. Aku cuma bisa bantu sebisaku. Ular itu mendesis pelan. Matanya tak lepas dari wajah kakek itu. Dan perlahan, ia masuk kembali ke semak dan menghilang. Mbah Suro hanya tersenyum tipis. Meski lapar, hatinya terasa hangat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mbah Suro tertidur dengan senyuman. Dalam mimpinya, seekor ular putih raksasa muncul. Berdiri di tengah taman cahaya dan berkata lembut, "Terima kasih Mbah Suro, aku akan kembali saat waktunya tiba." Pagi itu embun masih menetes di ujung dedaunan. Mentari belum sepenuhnya naik. Angin pagi menyusup lewat celah-celah dinding gubuk, menggoda tubuh renta Mbah Suro yang masih terbaring di atas tikar jerami basah. Ia terbangun dengan perlahan. Kelopak matanya menggeliat pelan. Kemudian terduduk diam. Memegang dada yang terasa sesak namun anehnya hangat. Ia tak bisa lupa. Semalam mimpi itu begitu nyata. Seekor ular putih besar. Matanya bercahaya. Dan suara lembutnya seperti bergema dari dalam dada. "Terima kasih Mbah Suro, aku akan kembali saat waktunya tiba." Mbah Suro termenung lama. Ia menatap langit-langit gubuk yang mulai menghitam oleh lumut. Napasnya dalam dan gemetar. Apa itu cuma bunga tidur? Atau memang benar-benar datang dari langit? Gumamnya. Ia bangkit perlahan. Menggoyang-goyangkan kaki tuanya yang mulai kebas. Suara perutnya berbunyi pelan. Menderu seperti keluhan sunyi. "Ya Allah, andai pagi ini ada sepotong singkong pun aku sudah sangat bersyukur." Ia membuka pintu gubuk yang berderit panjang. Dan, mendadak tubuhnya terhenti. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka tanpa suara. Di ambang pintu, di atas tanah becek dan dingin, tergeletak sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan ia lihat lagi sejak istrinya wafat. Seikat pisang matang. Satu bungkus kecil nasi. Dan segenggam kacang rebus. Semuanya dibungkus rapi dengan daun pisang, masih hangat, seolah baru saja diletakkan. Mbah Suro memandang sekeliling. Tidak ada satu orang pun. Hanya sunyi dan desir angin. Tapi sesuatu di tanah menarik perhatiannya. Jejak ular. Berkelok lembut di tanah berlumpur. Memanjang dari semak-semak dan berhenti tepat di depan gubuknya. Mbah Suro tersentak. Ia mundur satu langkah. Kemudian menunduk, meraih bungkusan makanan itu dengan kedua tangannya yang gemetar. Hangat, betul-betul hangat. Ia membawa makanan itu ke dalam gubuk, duduk di atas tikar jerami, dan memandangi nasi itu lama sekali. Ia hampir tak berani menyentuhnya. Siapa yang naruh ini? Siapa yang begitu baik padaku? Namun perutnya tak bisa lagi diajak kompromi. Dengan tangan gemetar, ia membuka daun pembungkus dan mencicipi sesuap kecil. Air mata langsung mengalir di pipinya. Bukan karena rasa makanan, tapi karena rasa dihargai. Dirinya yang selama ini dianggap tak berguna oleh manusia, ternyata masih dianggap berarti oleh entah siapa. "Aku gak tahu siapa yang kasih makanan ini, tapi makasih, makasih," ucapnya perlahan. Setiap suapan ia kunyah perlahan, seolah takut makanan itu akan menghilang jika disentuh terlalu cepat. Selesai makan, tubuhnya terasa jauh lebih kuat. Darah mengalir ke jari-jarinya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, senyum merekah di wajahnya. Siangnya, Mbah Suro memutuskan kembali ke hutan. "Aku harus lihat ular itu. Apa dia masih hidup?" Karung goni tua ia pikul lagi. Tongkat kayu di tangan kanannya. Langkahnya masih lemah. Tapi semangatnya tak lagi kosong. Jalan menuju hutan masih berlumpur. Beberapa warga yang melihat hanya berbisik-bisik lagi. "Ih, tuh orang tua masih mondar-mandir ke hutan, gila kali."
Bisa-bisa bawa pulang makhluk halus tuh. Mbah Suro tidak peduli. Ia terus berjalan, menyusuri akar pohon, menginjak daun-daun basah, dan akhirnya sampai di tempat ia bertemu ular putih kemarin. Di sana, tidak ada ular. Hanya bekas tanah yang tergeser dan bercak darah kering. Mbah Suro menunduk dan menyentuh bekas luka di tanah itu. Ternyata kamu sudah pergi, katanya pelan. Tapi, belum sempat ia berdiri lagi. Suara gesekan ranting terdengar dari semak belakangnya. Ia menoleh cepat. Dan seekor ular kecil berwarna emas. Tubuhnya ramping. Sisiknya berkilau seperti sinar matahari pagi. Ular itu merayap pelan ke arah kaki Mbah Suro. Melilit perlahan tanpa menggigit. Kamu anak dari ular putih itu? Ular itu mengangguk pelan. Mbah Suro terbelalak. Apa kamu ngerti omonganku? Ular itu kembali mengangguk. Lalu ia menjentikan ujung ekornya ke arah semak tertentu. Mbah Suro mengikuti arahnya dan terkejut. Tergantung di dahan rendah sebuah pohon kecil. Seutas kalung emas. Indah, terukir simbol menyerupai sisik ular dan di tengahnya tersemat batu zamrud hijau. Ini untukku? Ular itu mendesis pelan dan mendorong kalung itu ke tangan Mbah Suro. Dengan hati-hati, ia mengangkat kalung itu. Panas. Tapi bukan panas menyakitkan. Melainkan hangat, seperti pelukan. Aku gak bisa ambil ini. Ini terlalu mewah buat orang kaya aku. Ular itu mendesis lagi. Kali ini dengan suara seperti bisikan halus. Dan seketika itu juga, suara dari dalam dada Mbah Suro terdengar. Bukan melalui telinga, tapi langsung ke hati. Kalung itu adalah lambang pengikat antara kita. Aku adalah ratu dari para ular penjaga alam. Kau telah menyelamatkanku, dan karena itu takdirmu berubah. Mbah Suro terdiam. Tangannya bergetar. Aku cuma orang tua miskin. Aku gak ngerti maksud semua ini. Justru karena hatimu bersih. Hanya mereka yang tulus yang bisa melihat kami. Mbah Suro menatap kalung itu lama sekali. Ular kecil keemasan itu telah menghilang. Namun kalung emas itu kini menggantung di lehernya. Dan tubuhnya terasa lebih ringan, hangat, dan penuh. Malam itu, ia tidur dengan kalung itu di bawah bantal. Dan saat ia memejamkan mata, suara itu kembali datang. Mbah Suro, dunia akan segera mengujimu. Tapi jangan takut, aku bersamamu. Malam bergulir pelan di atas desa Tanjung Kawis. Bintang-bintang seperti berlindung di balik awan tebal. Angin berhembus dingin menyusup di sela-celah bambu gubuk tua milik Mbah Suro. Ia terbaring dalam gelap. Namun matanya masih terbuka. Di bawah bantal lusuh, kalung emas pemberian ular kecil keemasan itu ia simpan rapat. Bukan karena takut hilang. Bukan pula karena tamak. Tapi karena sejak kalung itu menyentuh kulit keriputnya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Tenang, hangat, dan seolah ada yang menjaga. Meski belum makan malam, Mbah Suro tidak merintih, tidak juga merasa lemas. Entah dari mana datangnya kekuatan itu, tapi malam itu ia bisa memejamkan mata dengan dada lapang. Dan saat ia tertidur, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah taman cahaya. Di hadapannya berdiri seorang wanita berpakaian putih berkilau. Rambutnya panjang menjuntai seperti aliran sungai. Matanya lembut, namun tak bisa ditebak kedalamannya. Suara wanita itu seperti bisikan angin. Mbah Suro, waktunya hampir tiba, kau akan tahu kenapa kau dipilih. Mbah Suro ingin bertanya, tapi bibirnya seperti tak mampu bergerak. Wanita itu tersenyum. Kau adalah penjaga, bukan karena kekuatanmu, tapi karena hatimu. Cahaya menyelubungi sosok itu, dan semuanya menghilang. Mbah Suro terbangun dengan peluh dingin di wajah. Matanya menatap langit-langit. Masih gelap. Namun entah kenapa, ia merasa waktu telah bergerak cepat.
Ia meraba kalungnya di bawah bantal. Masih ada. Hangat. Pagi menjelang. Mentari malu-malu muncul dari balik kabut. Mbah Suro membuka pintu gubuk. Dan saat ia melangkah keluar, warga desa sudah berkumpul di jalan kecil depan rumahnya. Mereka berbisik-bisik. Mata mereka menatap tajam ke arah leher Mbah Suro. Ya, kalung emas itu kini ia pakai di leher. Karena malam tadi, ia merasa tak mampu lagi menyembunyikannya. Ada kekuatan yang mendorongnya untuk terbuka. Itu, dia beneran pakai kalung emas. Gila, itu Mbah Suro, dari mana dia dapat perhiasan kayak gitu? Jangan-jangan dia pesugihan. Pak Narto, lelaki tua yang dikenal sebagai orang paling bawel di desa, maju ke depan. Tangannya menunjuk langsung ke arah dada Mbah Suro. Mbah, jelasin dari mana kau dapat kalung itu. Kemarin masih makan nasi basi, sekarang pamer emas. Ini pasti gak beres. Mbah Suro menatap mereka satu-satu. Ia tidak marah, tidak juga tersinggung. Hanya sedih. Karena orang-orang yang tak pernah menoleh padanya. Tiba-tiba datang bukan dengan kasih, tapi dengan curiga. Pak RT datang menyusul, didampingi beberapa warga muda. Mbah Suro, demi ketenangan desa, kami mohon, kalau memang ada sesuatu yang kau sembunyikan, katakanlah sekarang. Mbah Suro menghela napas panjang. Ia tahu, tak ada gunanya berkata jujur tentang ular putih atau mimpi. Orang-orang ini hanya akan menganggapnya gila. Aku nemu kalung ini di hutan, Pak. Jawabnya pelan. Nemu? Pak Narto tertawa sinis. Hutan mana ada emas? Jangan-jangan kau udah bikin perjanjian hitam sama jin. Aku gak ngerti maksudmu. Jawab Mbah Suro tenang. Tapi sorot matanya dalam. Bukan takut, tapi kecewa. Suara warga mulai ramai. Usir aja dia. Jangan-jangan dia bawa sial buat desa kita. Nanti anak-anak kita kena kutukannya. Suasana memanas. Pak RT mencoba menenangkan. Tenang dulu. Kita bawa baik-baik ke balai desa. Kita cari tahu dulu benar atau tidak. Tiba-tiba, dari semak di belakang gubuk, muncul seekor ular kecil berwarna keemasan. Ular itu merayap pelan ke kaki Mbah Suro, lalu melilit dengan lembut. Seketika, kalung di leher Mbah Suro bersinar. Cahaya kehijauan yang lembut namun menakjubkan. Semua warga terdiam. Mata mereka membelalak. Beberapa mundur. Ibu-ibu menjerit kecil. Anak-anak bersembunyi di balik kaki ayahnya. Awas, itu ular. Itu pertanda buruk. Itu, kalungnya bersinar. Pak Narto terpaku. Ia tak bisa berkata-kata. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada suara keluar. Mbah Suro berdiri tenang. Ular kecil itu menatap wajahnya. Seolah berkata, jangan takut. Dalam sekejap, semua yang menuduh, bungkam. Tak ada yang berani maju. Tak ada yang berani menyentuh Mbah Suro. Dan dengan suara tenang, Mbah Suro berkata, aku gak tahu semua ini, tapi aku gak pernah menyakiti siapapun. Aku cuma bantu seekor makhluk yang terluka dan sejak itu, hidupku berubah. Pak Narto menunduk. Namun belum sempat suasana mereda. Langit mendung. Angin berembus kencang. Dan dari kejauhan, terdengar suara desisan panjang. Seperti ribuan ular melata dari balik hutan. Warga mulai panik. Itu apa? Suara apa itu? Pulang. Pulang semua. Pak RT menarik Pak Narto. Ayo, kita mundur dulu, ini bukan urusan biasa. Semua warga bubar. Beberapa bahkan lari terbirit-birit. Tinggallah Mbah Suro. Berdiri sendirian di depan gubuknya. Ular kecil itu masih melingkar di pergelangan tangan. Dan kalung emas itu masih bersinar. Malam harinya, Mbah Suro duduk sendiri. Di pojok gubuknya yang dingin.
Ia menatap cahaya bulan, memegang kalung di dada. Ratu, kalau kau memang ada, aku mohon, beri aku petunjuk. Aku cuma manusia tua, aku gak tahu harus apa. Dan saat itu juga, kalungnya bersinar lembut. Cahaya itu menembus dinding gubuk dan membentuk siluet seorang wanita bersinar. Ratu Ular. Wajahnya lembut. Suaranya bergema langsung ke hati Mbah Suro. Maafkan mereka, Mbah Suro, mereka belum melihat dengan mata hati. Tapi waktunya hampir tiba besok. Datanglah ke Bukit Siluman, di sanalah takdirmu menanti. Mbah Suro menunduk. Kenapa aku? Karena kau tak punya apapun, kecuali kebaikan. Siluet itu menghilang. Angin pelan masuk ke dalam gubuk. Mbah Suro menatap langit gelap. Bukit Siluman. Bisiknya. Aku tahu tempat itu. Bukit yang tak pernah didatangi orang. Esok paginya, Mbah Suro bangkit lebih pagi dari biasanya. Ia mengenakan pakaian paling bersih yang ia punya. Selembar sarung tua dan baju lusuh yang telah ia cuci semalam. Ia mengambil bekal. Hanya singkong rebus. Dan air dalam botol plastik bekas. Ia menggantung kalung di dadanya. Ular kecil keemasan melingkar di tangannya. Dan dengan langkah pelan namun yakin, ia mulai berjalan ke arah Bukit Siluman. Tempat yang akan membuka rahasia dari takdir yang selama ini tersembunyi. Pagi masih muda ketika Mbah Suro meninggalkan desa Tanjung Kawis. Langit berkabut tipis. Udara dingin seperti sengaja menahan langkah siapapun yang ingin ke Bukit Siluman. Tapi kakek tua itu tetap melangkah. Dengan tongkat di tangan kanan. Karung kecil berisi bekal di bahu kirinya. Dan kalung zamrud di dada. Yang sesekali memancarkan cahaya lembut seolah memberi arah. Ular kecil keemasan masih setia melilit pergelangan tangannya. Diam. Namun sesekali mendesis lembut. Menoleh ke kiri atau kanan seolah memberi aba-aba jalur yang aman. Bukit Siluman. Nama yang selama ini hanya disebut warga saat ingin menakut-nakuti anak-anak. Tempat yang dipercaya dihuni makhluk-makhluk tak kasat mata. Tak seorang pun berani mendekat. Bahkan Pak Lurah sendiri mengakui. Ia belum pernah menapakkan kaki di sana. Namun Mbah Suro, lelaki tua yang dulu bahkan tak dianggap warga, kini melangkah menuju tempat yang dijauhi semua orang. Jalur setapak yang ia lalui semakin menyempit. Semak belukar mulai meninggi. Tanahnya basah dan lengket. Angin terasa asing. Tak seperti angin pagi biasa. Ia membawa bisikan suara-suara samar yang seperti mengintip dari sela-sela batang pohon. Kau yakin kita harus ke sini? Mbah Suro menoleh ke ular di tangannya. Ia tak berharap jawaban. Tapi, ular kecil itu mengangguk perlahan. Dan mendesis lebih tajam. Kakek tua itu menghela napas. Baiklah, kalau memang ini jalannya. Beberapa jam berlalu. Mbah Suro kini mendaki jalanan yang penuh bebatuan tajam. Akar-akar pohon menjulur dari tebing. Dan kabut mulai turun tebal. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sesosok bayangan besar. Perlahan membesar. Dan seekor ular raksasa berwarna hitam pekat berdiri tegak di tengah jalan. Matanya merah menyala. Lidahnya menjulur seperti cambuk. Sisik tubuhnya menghitam berkilat. Dan setiap tarikan napasnya membuat tanah bergetar. Berhenti di situ, manusia. Suara itu dalam dan berat. Tapi terdengar langsung ke kepala Mbah Suro. Bukan dari mulut. Melainkan dari getaran yang tak bisa dijelaskan. Mbah Suro berhenti. Tapi ia tidak mundur. Aku, Mbah Suro. Suaranya tenang. Ratu Ular mengutusku ke Bukit Siluman. Ular hitam itu mendesis panjang. Matanya menyipit. Ratu Ular, tidak sembarang pilih manusia. Mbah Suro menggenggam kalungnya. Ular kecil keemasan di tangannya mendongak dan mendesis. Mereka saling menatap dengan sang penjaga gerbang. Dan saat itu,
Ular hitam itu mengangguk perlahan. Kau benar, kalung itu adalah lambang takdir. Tapi, untuk melewati gerbang ini, hatimu harus diuji. Mbah Suro mengernyit. Bagaimana caranya? Tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar. Kabut menebal. Dan suara seperti geraman dari bawah tanah terdengar. Masuki jalur kiri, kau akan menemukan 3 bayangan. Setiap bayangan adalah bagian dari dirimu sendiri. Jika kau bisa melihat mereka, dan tidak berpaling, kau berhak melangkah ke puncak. Jika tidak, kau akan tersesat selamanya. Ular besar itu mundur dan menghilang ke balik batu. Kabut menipis sedikit. Jalur kiri terbuka. Mbah Suro menoleh ke ular kecilnya. Tunggu di sini. Ular itu seperti mengangguk dan merayap ke dahan pohon. Kakek tua itu berjalan masuk ke jalur kiri. Semakin dalam. Semakin sepi. Dan kemudian, ia melihat bayangan pertama. Seorang lelaki muda. Berpakaian sederhana. Berdiri membelakanginya. Di tangan kanan pemuda itu, tergenggam seikat bunga. Mbah Suro menyipitkan mata. Itu aku, waktu muda. Pemuda itu perlahan menoleh. Wajahnya lelah. Mata penuh harapan. Namun begitu kosong. Aku adalah dirimu yang dulu berharap. Tapi gagal. Mbah Suro mendekat. Ingin memeluk bayangan itu. Tapi bayangan itu berubah menjadi abu dan menghilang. Tak lama. Bayangan kedua muncul. Seorang wanita tua. Rambutnya memutih. Wajahnya lembut namun pucat. Matanya berkaca-kaca. Itu, Murniati, istriku. Bisik Mbah Suro. Wanita itu melangkah pelan ke arahnya. Tangannya terulur. Namun sebelum Mbah Suro sempat meraihnya, wanita itu berkata, "Kau tinggalkan aku waktu aku sakit, bukan karena kau tak sayang, tapi karena kau terlalu miskin untuk beli obat." Mbah Suro menunduk. Air matanya jatuh ke tanah. "Maafkan aku." Bayangan wanita itu tersenyum. Dan berubah menjadi cahaya lembut. Hilang dalam kabut. Dan terakhir, bayangan ketiga. Seorang anak kecil kurus. Duduk di pojok. Memeluk lutut. Lapar. Dingin. Tak ada satu orang pun di sekelilingnya. Mbah Suro terdiam. Itu dirinya sendiri. Saat seumur cucunya sekarang, anak itu menatapnya dengan tatapan kosong, namun tanpa kebencian. Hanya sepi. Mbah Suro berjalan ke arahnya, jongkok, dan menyentuh kepala anak itu. "Terima kasih, kau bertahan sejauh ini. Sekarang biar aku yang jaga." Anak kecil itu tersenyum kecil dan menghilang. Kabut tiba-tiba terangkat. Langit di atas membiru. Dan jalur menuju puncak terbuka. Ular kecil keemasan melompat dari dahan ke bahu Mbah Suro. Dan kalung di lehernya bersinar lebih terang. Suara sang penjaga terdengar kembali. "Kau telah melewati ujian. Kau layak melangkah ke puncak." Ratu Ular sedang menunggu. Di bawah pohon cahaya. Tempat di mana nasib dunia akan berubah. Mbah Suro berdiri tegak. Matanya menatap jalur tanjakan menuju puncak bukit siluman. Angin membelai wajah keriputnya. Dan hatinya terasa lebih kuat dari sebelumnya. "Baik, aku akan datang padamu, Ratu." Mbah Suro melangkah pelan. Napasnya mulai berat. Namun kakinya tetap menjejak tanah lembab dengan tekad bulat. Jalur menuju puncak bukit siluman tidak seperti jalan biasa. Pepohonannya putih pucat. Daun-daunnya seperti kaca yang memantulkan cahaya. Dan setiap langkah terasa seperti menembus waktu. Angin berhembus tanpa suara. Namun mengirimkan aroma yang tak pernah ia cium di dunia biasa. Perpaduan antara embun, akar tua, dan sesuatu yang suci. Ular kecil keemasan masih melingkar di pergelangan tangannya. Ia tidak bergerak.
namun matanya menyala lembut. Di kejauhan, terlihat cahaya lembut, memancar dari satu titik. Mbah Suro terus berjalan. Dan perlahan, pohon besar mulai tampak. Bukan sembarang pohon. Batangnya berwarna putih mutiara. Daunnya memancarkan cahaya keemasan. Akar-akarnya menjulur seperti aliran sungai beku. Dan di bawahnya duduk seorang wanita. Berpakaian panjang putih. Rambut hitam panjang seperti malam yang tenang. Kulitnya bercahaya. Dan matanya menyimpan kedalaman yang tak bisa ditebak manusia. Mbah Suro berhenti beberapa langkah dari wanita itu. Nafasnya tertahan. Tapi bukan karena takut. Melainkan karena rasa. Yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Ratu Ular. Wanita itu membuka mata. Dan tersenyum. Selamat datang, Mbah Suro. Suaranya, seperti alunan sungai dan desir angin. Mengisi ruang jiwa tanpa menyentuh telinga. Mbah Suro menunduk hormat, lalu berlutut pelan. Aku datang, seperti yang kau minta. Ratu Ular bangkit perlahan. Langkahnya lembut, nyaris tak menyentuh tanah. Ia mendekati Mbah Suro, dan menyentuh bahunya dengan kedua tangan halusnya. Kalung itu adalah kunci, dan hatimu adalah pintunya. Mbah Suro mengangkat wajahnya perlahan. Aku hanya seorang tua miskin. Kenapa aku? Karena yang tulus tidak pernah memilih untuk menjadi penting. Tapi semesta memilih mereka yang bersih untuk menjaga yang lain. Mbah Suro diam. Matanya basah. Bukan karena sedih. Melainkan karena ia merasa akhirnya ada yang melihat dirinya dengan benar. Ratu Ular mengangkat tangan. Dan dari tanah muncul 3 bola cahaya. Mengambang perlahan di antara mereka. Ini adalah 3 keseimbangan alam. Hutan, air, dan jiwa. Selama ini manusia merusaknya. Mereka menebang, mengeruk, dan mengutuk. Dan sekarang, dunia mulai runtuh dalam diam. Bola-bola itu bergetar. Dan perlahan berubah warna. Hijau menjadi kelabu. Biru menjadi kusam, dan cahaya putih menjadi gelap. Mbah Suro menatap pemandangan itu dengan gemetar. Apa yang bisa aku lakukan? Ratu Ular mendekat. Kau tidak harus menyelamatkan semuanya. Mbah Suro, kau hanya perlu menjaga titik tempatmu berpijak. Dan dari situlah segalanya akan berubah. Ia kemudian menatap langit. Dan dari atas pohon cahaya jatuh 1 buah daun emas, yang melayang perlahan dan mendarat di tangan Mbah Suro. Ini adalah tanda bahwa alam telah mengenalmu, dan menerimamu. Mbah Suro menggenggam daun itu, dan saat itu, ular kecil keemasan di tangannya meleleh menjadi cahaya, kemudian berubah menjadi tongkat kayu, panjang, ringan, dan ujungnya berbentuk kepala ular. Dengan batu zamrud di matanya, Ratu Ular menatapnya dalam. Sekarang, kau bukan lagi hanya Mbah Suro. Kau adalah penjaga titik timur bumi, penjaga pohon kehidupan, dan suara yang akan dipanggil saat dunia kehilangan harapannya. Mbah Suro menunduk. Namun sebelum ia sempat berkata, dari balik kabut, muncul suara tawa panjang dan serak. Jadi benar, kau wariskan kalung itu ke manusia tua ini. Ratu Ular langsung menoleh. Mbah Suro juga ikut berdiri tegak. Dari balik pepohonan, muncul Mbah Sarpin, dukun tua dari desa sebelah, yang dikenal angkuh, dan sudah lama menghilang tanpa kabar. Pakaiannya hitam kusam, tongkatnya bengkok, dan matanya merah menyala. Kalung itu milik para leluhur penjaga alam. Aku lebih pantas memilikinya. Serunya keras. Ratu Ular menatapnya dingin. Sarpin, hatimu telah gelap sejak bertahun lalu. Kau hanya ingin kekuatan, bukan keseimbangan.
Karena kekuatanlah yang membuat dunia tunduk. Dan dengan kalung itu, aku bisa menjadi penguasa semua makhluk. Mbah Sarpin mengangkat tongkatnya. Dan dari tanah, muncul ular-ular hitam besar. Melata cepat ke arah Mbah Suro. Siapkan dirimu, penjaga baru. Aku akan mengambil yang seharusnya jadi milikku. Ratu Ular memberi isyarat. Dan tongkat di tangan Mbah Suro mulai bersinar. Angin berputar. Daun-daun berguguran. Dan cahaya zamrud menyelubungi tubuh tuanya. Mbah Suro menggenggam tongkat erat. Jantungnya berdetak cepat. Tapi kakinya tak gemetar. Aku tidak akan biarkan tanah ini dirusak lagi. Kalung ini bukan untuk orang yang haus kuasa. Kalung ini untuk yang menjaga dengan cinta. Tanah Bukit Siluman bergemuruh. Langit mendung menghitam seperti ditarik ke dalam pusaran. Dedaunan berguguran tanpa suara. Seolah waktu menahan napasnya. Mbah Suro berdiri tegak dengan tongkat zamrud di tangan. Di seberangnya, Mbah Sarpin melayang tipis di udara. Sepasang matanya merah menyala. Dan di sekelilingnya, ular-ular hitam menjalar cepat. Mengitari tanah. Mendesis liar. Ratu Ular berdiri tenang. Cahayanya mulai bergetar. Namun sorot matanya tak berubah. Kau datang dengan kebencian, Sarpin. Dan kau akan hancur oleh itu sendiri. Mbah Sarpin terkekeh. Jangan sok bijak, Ratu. Dunia ini tak butuh penjaga. Dunia butuh penguasa. Tongkat hitam di tangannya ia angkat tinggi. Dan dari tanah, meledak gelombang asap hitam yang mengangkat batu-batu ke langit. Mbah Suro memejamkan mata. Ia merasakan tanah di bawahnya berdenyut. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang sejak semalam mulai terbangun di dalam dadanya. Suara halus berbisik di dalam hati. Jangan gunakan amarah, Mbah Suro. Gunakan nuranimu. Ia membuka mata. Tongkat zamrudnya menyala. Dan dari dalam tanah, muncul akar-akar bercahaya. Mengitari tubuhnya, melindungi seperti perisai. Ular hitam pertama menerjang. Mbah Suro mengangkat tongkat. Dan akar bercahaya menyambar ke depan. Wus! Ular itu terpental. Tubuhnya berubah menjadi abu. Bagus! Teriak Mbah Sarpin. Tapi bisakah kau menahan ini? Dari tongkat hitamnya, Mbah Sarpin memanggil kekuatan gaib. Sebuah bayangan besar muncul dari balik pohon. Berbentuk seperti naga kelam dengan mata merah membara. Penduduk desa menyebutnya roh tanah terkutuk. Raungan naga itu terdengar seperti suara bumi yang tersiksa. Mbah Suro menelan ludah. Napasnya sesak. Tongkatnya mulai berat. Namun ia tidak mundur. Jika aku harus hancur demi menjaga ini semua, aku siap. Ia mengetuk tanah dengan ujung tongkat zamrud. Dan cahaya hijau menjalar dari kaki hingga ke akar-akar pohon. Tanah berguncang. Dan dari pusat pohon cahaya, muncul seekor ular putih raksasa. Sama seperti yang dulu pernah ia tolong di hutan. Matanya menyala tenang. Dan tubuhnya menyelimuti Mbah Suro dengan pelindung cahaya. Ratu Ular tersenyum. Itulah dia. Roh penjaga yang kau selamatkan. Kini dia melindungimu. Mbah Sarpin mengangkat tongkat hitam tinggi-tinggi. Dan dari langit jatuh petir ungu pekat. Menyambar pohon cahaya. Terjadi ledakan besar. Tanah terbelah. Kabut meledak. Semua tertutup asap dan debu. Mbah Suro terhempas ke tanah. Tongkatnya terlepas. Dada tuanya sesak. Namun di tengah debu, ia melihat ular putih itu berdiri di hadapannya. Melindunginya dari kehancuran. Kau bukan sendirian, Mbah Suro. Kami semua yang pernah dilukai manusia akan bersatu dalammu. Mbah Suro bangkit. Meski lututnya gemetar, ia menatap ke depan.
dan dengan sisa tenaga, mengangkat kembali tongkat zamrud. Dalam satu hentakan, dari dalam tongkat itu, muncul cahaya membentuk lingkaran raksasa di udara. Udara menjadi diam. Waktu seperti berhenti. Mbah Sarpin mundur. Matanya menyipit. Apa itu? Ratu Ular berkata, itu adalah roh tanah yang murni. Roh yang hanya bisa dibangkitkan oleh yang benar-benar tulus. Cahaya zamrud berubah menjadi hujan kilau, menyapu kabut hitam. Ular-ular Sarpin meleleh. Raungan naga kelam teredam. Dan tanah mulai menutup kembali celahnya. Mbah Sarpin menggigit bibir. Ia berusaha menyerang sekali lagi. Namun tongkat zamrud kini telah menjelma. Menjadi tongkat dua kepala ular. Satu putih, satu emas. Dan dari matanya memancarkan sinar yang menghantam tongkat Sarpin hingga retak. Tidak! Teriak Mbah Sarpin. Aku belum kalah. Mbah Suro menatapnya. Kau tidak kalah, Sarpin. Kau hanya lupa siapa dirimu. Mbah Sarpin tersungkur. Tongkatnya hancur. Dan tubuhnya seperti ditarik ke dalam tanah. Bersama sisa-sisa asap kelam. Menghilang. Lenyap tanpa suara. Tanah Bukit Siluman kembali hening. Cahaya matahari menembus kabut. Dan pohon cahaya berdiri lebih terang dari sebelumnya. Mbah Suro jatuh duduk. Lelah. Tapi dadanya ringan. Ratu Ular menghampirinya. Dan berlutut di hadapannya. Kau telah melewati ujian pertama. Dan bukan hanya menang. Kau menyelamatkan roh tanah dari kehancuran. Aku cuma orang tua biasa. Ucap Mbah Suro pelan. Ratu Ular tersenyum. Justru karena itu, kau menjadi luar biasa. Tongkat zamrudnya kini menyatu dengan akar pohon. Dan dari bawah tanah, muncul tanaman kecil yang tumbuh cepat. Berubah menjadi padang hijau kecil di puncak bukit. Tempat ini akan menjadi suci. Dan namamu akan dijaga oleh bumi sendiri. Mbah Suro memejamkan mata. Napasnya dalam. Dan senyum kecil merekah di bibirnya. Tapi ia tahu. Perjalanannya belum selesai. Hari itu langit cerah. Angin membawa aroma embun dan dedaunan basah. Puncak Bukit Siluman memancarkan cahaya lembut. Dan di bawah pohon besar yang menjadi saksi pertempuran. Mbah Suro berdiri diam. Tongkat zamrud masih bersandar di batu. Ratu Ular telah kembali ke alamnya. Dan ular kecil keemasan kembali melilit lembut di pergelangan tangan Mbah Suro. Apakah aku sudah selesai? Gumamnya pelan. Namun hatinya tahu. Belum. Perjalanan belum usai. Dan tanah yang perlu ia jaga masih menanti. Ia melangkah turun perlahan. Menyusuri jalur yang kini terasa lebih terang. Burung-burung bernyanyi dari kejauhan. Pepohonan melambai pelan seperti memberi salam. Namun begitu kaki tuanya menjejak tanah desa, semua keheningan itu seolah hilang. Warga sudah berkumpul di depan balai bambu. Mata-mata mereka menatap tajam. Bibir-bibir berbisik. Namun tidak satu pun yang menyapa. Mbah Suro terus berjalan. Tongkatnya ia genggam erat. Kalung zamrud masih tergantung di dadanya. Seorang anak kecil mendekat. Berlari pelan sambil berkata, Mbah Suro sudah pulang. Namun belum sempat anak itu menyentuhnya. Seekor ayam di dekat mereka tiba-tiba jatuh mati. Mencicit keras lalu terdiam. Warga menjerit. Itu kutukan. Dia bawa sial. Bukit Siluman merasukinya. Mbah Suro terdiam. Anak kecil itu menangis. Dan ibunya buru-buru menarik si bocah menjauh. Pak Narto muncul dari kerumunan. Dengan wajah marah dan mata memerah. Bukankah kami sudah bilang, jangan kembali. Kau sudah menjejak tanah larangan. Kau bukan lagi manusia biasa.
Mbah Suro masih berdiri diam. Ular kecil di tangannya mengangkat kepala. Matanya memantau kerumunan. Pak RT datang membawa beberapa warga. Ada yang bawa bambu runcing. Ada yang bawa cangkul. Mbah Suro, kami tak ingin menyakitimu. Tapi kalau kau tetap di sini, kami semua bisa celaka. Mbah Suro menunduk. Bukan karena takut, tapi karena getir. Aku hanya ingin pulang. Saat itu angin berhembus kencang. Daun-daun berjatuhan. Dan langit yang tadinya cerah berubah muram. Dari langit, muncul kilatan cahaya kehijauan. Berputar perlahan. Seperti kabut yang menyala. Warga panik. Ibu-ibu menjerit. Anak-anak menangis. Pak Narto jatuh terduduk. Dan dari cahaya itu, muncul sosok ular raksasa transparan. Melayang di udara. Tenang namun tegas. Matanya menyala hijau lembut. Seolah memandangi seluruh isi desa. Suara lembut bergema dari langit. Wahai manusia, kalian mengusir anak yang berhati suci. Tahukah kalian bahwa dialah penjaga tanah ini dari kehancuran? Semua warga terpaku. Mulut-mulut yang tadi bersuara kini membisu. Mbah Suro menatap sosok itu. Dan perlahan melangkah ke tengah desa. Di hadapan warga yang kini gemetar. Aku memang dulu miskin. Aku memang dulu tak berarti di mata kalian. Tapi aku tidak pernah menyakiti siapapun. Aku hanya ingin hidup damai di tempat aku dilahirkan. Suasana sunyi. Hingga dari kejauhan, Nenek Tumirah, wanita tertua di desa, melangkah pelan. Matanya basah. Jalannya gemetar. Mbah Suro, katanya pelan. Kau memang telah berubah. Tapi hatimu tetap sama. Ia mendekat. Dan memeluk Mbah Suro erat-erat. Maafkan kami terlalu buta. Melihat itu, warga lain mulai luluh. Pak RT menurunkan bambunya. Pak Narto menunduk dalam-dalam. Kalau Ratu Ular sendiri yang bicara, maka kami tak punya hak untuk mengusirmu. Sosok ular cahaya di langit perlahan menghilang. Angin kembali tenang. Dan burung-burung kembali berkicau. Mbah Suro berdiri di tengah lingkaran manusia. Bukan lagi sebagai kakek miskin yang dihina, tapi sebagai penjaga yang telah melewati ujian dunia. Hari itu, Mbah Suro kembali tinggal di gubuk lamanya. Namun kini setiap hari, warga datang membawa makanan, membawa pakaian, dan satu persatu meminta maaf. Anak-anak datang untuk mendengarkan kisahnya. Tentang hutan, tentang ular putih, dan tentang kekuatan hati yang tak bisa dilihat mata. Mbah Suro mengajari mereka cara menanam, cara menjaga sungai, cara menyapa alam dengan doa, dan cara bersyukur meski tak punya apa-apa. Malam harinya, Ratu Ular muncul dalam cahaya, tersenyum. Waktumu di desa ini adalah bagian dari tugasmu, Mbah Suro. Bukan untuk disembah, tapi untuk memberi contoh. Aku mengerti. Jawabnya, aku tak ingin dihormati. Cukup bisa hidup damai dan membantu semampuku. Dan Ratu Ular tersenyum lebih lebar. Itulah kekuatanmu, karena kau tak pernah meminta lebih. Di balik kejernihan sungai dan hijaunya sawah desa Tanjung Kawis, bahaya baru mulai menyusup perlahan. Bukan dari hutan, bukan dari makhluk halus, tapi dari manusia yang wajahnya ramah, tapi hatinya menyimpan bara. Di kota besar yang hanya terpaut 2 jam perjalanan dari desa, sebuah ruang rapat mewah berdinding kaca, terdengar denting sendok dan gelas. Di hadapan layar besar, terbentang peta, dan di tengahnya, tertulis sebuah titik merah terang. Bukit Siluman. Pak Darmawan, pria bertubuh tambun dengan jas mahal dan cincin besar di jarinya, mengetuk meja kayu keras-keras.
Di bawah hutan desa itu, tersimpan cadangan kristal alam, sumber daya yang belum pernah tersentuh. Ia melirik ke arah asistennya. Roni, pria muda berjas rapi, mengangguk. Kami sudah menerima laporan satelit, Pak. Di bawah Bukit Siluman, terdapat jejak mineral bernilai tinggi. Pak Darmawan menyeringai. Bagus, siapkan surat izin eksplorasi. Roni mengerutkan dahi. Tapi, desa itu sekarang dijaga ketat warga. Dan, ada kabar aneh, Pak. Pak Darmawan menaikkan alis. Kabarkan aneh. Mereka bilang bukit itu dilindungi penjaga alam. Ada ular raksasa. Ada cahaya dari langit. Suara Pak Darmawan pecah jadi tawa keras. Omong kosong. Dongeng rakyat bodoh. Ia berdiri, menatap jendela tinggi gedungnya. Uang bisa beli apapun. Kalau warga menolak, kita buat bencana. Roni menelan ludah. Maksud Bapak? Bakar sebagian hutan. Sebarkan isu longsor. Pemerintah pasti suruh mereka pindah. Dan tanah itu akan jadi milik kita. Perintah diluncurkan. Dan malam itu juga, beberapa pria bayaran berangkat menuju hutan di kaki Bukit Siluman. Mereka membawa jerigen bensin, alat pembakar, dan drone kecil untuk memantau area. Di sisi lain, di tengah ladang yang baru ditanami, Mbah Suro berdiri termenung. Di tangannya, batu kecil bening pemberian Ratu Ular, yang biasanya bersinar kehijauan, kini berubah menjadi kelabu pekat. Ular kecil keemasan yang melilit pergelangan tangannya mendesis gelisah. Matanya menoleh ke arah barat, arah kota. Mbah Suro menghela napas. Aku bisa merasakannya. Ada yang tidak beres. Malam harinya, ia duduk bersila di bawah pohon besar, meletakkan batu pelindung di tanah, dan memejamkan mata. Dalam sekejap, bayangannya melayang ke langit, dan ia melihat kobaran api, suara mesin bor, dan pohon-pohon tumbang. Tidak. Bisiknya pelan. Keringat dingin membasahi dahinya. Ini bukan mimpi. Pagi buta. Mbah Suro segera menuju Taman Embun, tempat ia biasa bertemu Ratu Ular dan Putri Kerajaan Alam. Taman itu masih sunyi. Udara masih harum. Tapi langitnya tidak lagi biru. Ada gurat kelabu di atasnya. Ayunda, putri dari Kerajaan Alam, duduk termenung di atas batu berlumut. Kau juga merasakannya ya, Mbah Suro? Iya, ada kekuatan jahat yang mulai meracuni tanah ini. Ayunda menoleh. Manusia kota ingin mengambil hutan kita. Mereka buta oleh emas dan tanah. Aku tak bisa campur langsung, kecuali kau memanggilku sebagai penjaga bumi. Mbah Suro mengangguk. Aku akan memanggilmu. Tapi dunia manusia butuh lebih dari sekadar cahaya. Mereka butuh suara. Kembali ke desa. Mbah Suro langsung menuju balai bambu. Memanggil Pak RT dan warga. Matanya tajam. Tangannya menggenggam batu pelindung. Teman-teman, saudaraku. Aku tahu ini terdengar gila. Tapi hutan kita dalam bahaya. Warga mulai resah. Pak Narto berdiri. Siapa yang ingin menghancurkan? Orang-orang kota. Jawab Mbah Suro. Mereka ingin menambang batu kristal. Dan akan membuat bencana untuk mengusir kita. Keributan mulai muncul. Bagaimana kita melawan? Apa buktinya? Kami cuma petani. Mbah Suro mengangkat batu kecilnya. Ini bukan bukti duniawi. Tapi, alam sendiri sudah memperingatkan. Pak RT menatapnya lama. Lalu berkata pelan. Aku percaya Mbah Suro. Kalau kau bilang bahaya akan datang, kita harus bersiap. Hari itu,
Desa Tanjung Kawis kembali bangkit. Warga berjaga di hutan. Mereka membuat sekat api, menjaga sumber air, dan mendirikan pos pengawasan di kaki bukit. Dan benar saja, 2 hari kemudian, api muncul dari sisi barat hutan. Asap mengepul. Udara menjadi panas. Warga berlarian membawa ember. Mbah Suro memimpin dari depan. Ambil air dari sungai. Jangan panik. Fokus padamkan titik api. Di tengah kepulan asap, Mbah Suro menggenggam batu pelindung. Dan berdoa. Ayunda, bantu kami. Lindungi tempat ini. Seketika, langit berubah hijau. Kabut turun dari langit. Dan dari dalam kabut, ular-ular cahaya muncul. Melilit api, memakan asap, dan mengembalikan udara bersih. Warga tertegun. Mereka melihat keajaiban itu, dan sadar, Mbah Suro bukan sekadar kakek tua, tapi penjaga yang dipilih oleh alam. Dari kejauhan, Pak Darmawan memantau lewat drone. Matanya menyipit. Makhluk itu benar-benar ada. Tak masuk akal. Roni di sampingnya bergetar. Apa kita mundur? Pak Darmawan menatap layar. Kemudian berbalik. Belum saatnya. Ia melangkah ke jendela. Tapi sekarang, aku tahu. Kalung itu nyata. Senja merayap pelan di langit desa Tanjung Kawis. Warna jingga menyala di balik pepohonan yang baru pulih dari amukan api. Mbah Suro duduk di depan gubuknya. Ular kecil keemasan melingkar di pergelangan tangan. Tongkat zamrud bersandar di dinding bambu. Angin berhembus pelan. Tapi dada Mbah Suro terasa berat. Sejak kejadian kebakaran hutan dan munculnya ular-ular cahaya, desa menjadi damai. Namun batinnya tak lagi tenang. Ada yang ia rasakan tak selesai. Sebuah panggilan dari jauh. Sebuah pertanyaan yang tak ia tahu jawabnya. Malam itu, ia kembali ke Taman Embun. Tempat yang selalu menjadi titik pertemuannya dengan alam. Dan di sana, di bawah sinar rembulan, Ayunda telah berdiri. Rambut panjangnya menjuntai lembut. Matanya seperti telaga malam. Tenang, tapi menyimpan rahasia. Mbah Suro melangkah pelan. Aku tahu kau akan datang. Kata Ayunda. Aku ingin berterima kasih. Kalau bukan karenamu, desa ini mungkin sudah jadi abu. Ayunda tersenyum. Aku hanya membantu. Mereka berdua duduk di atas batu. Suara air menetes dari ranting terdengar samar. Malam terasa sunyi. Namun hati mereka riuh. Mbah Suro menatap ke tanah. Sejak kita bertemu, hidupku berubah. Aku tidak tahu apa yang sedang kita jalani ini. Tapi setiap kali aku memejamkan mata, yang muncul bukan lagi ular putih atau kilat zamrud, tapi wajahmu, Ayunda. Ayunda menoleh pelan. Suaranya lembut. Aku juga merasakan yang sama. Tapi ada sesuatu yang harusmu tahu. Ia berdiri, dan dari punggungnya, cahaya muncul. Kulitnya bersinar, dan tubuhnya perlahan berubah menjadi wujud aslinya. Seekor ular raksasa betina bersisik perak, anggun, bercahaya, dan tidak menyeramkan. Kemudian ia kembali menjadi manusia, menatap Mbah Suro dengan mata basah. Aku bukan manusia, Mbah Suro. Aku ratu dari bangsa ular penjaga bumi. Wujudku di dunia manusia hanyalah perwujudan kasih yang diperbolehkan muncul sesekali. Jika aku ingin tetap bersamamu, aku harus meninggalkan segalanya. Mbah Suro mengangkat wajah. Matanya berkaca-kaca. Kalau kau memilih jadi manusia, apa yang terjadi? Ayunda menunduk. Aku akan kehilangan tahtaku. Kehilangan kekuatanku.
Dan aku tak bisa kembali ke alam bawah lagi. Tapi kalau aku tetap menjadi ratu, aku tak bisa menyentuh dunia manusia lagi. Tak bisa bicara denganmu. Tak bisa menatapmu. Hening melingkupi taman embun. Angin berhenti. Air pun seolah membeku. Mbah Suro berdiri pelan. Langkahnya gemetar. Jadi, kita akan dipisahkan oleh dunia yang tak saling menyentuh. Kau di sana. Aku di sini. Dan semua kenangan ini akan menghilang begitu saja. Ayunda berjalan mendekat. Tidak. Kenangan tidak akan pernah hilang. Aku hanya ingin tahu jika aku memilih menjadi manusia. Tinggal di sampingmu sebagai seorang perempuan biasa. Maukahmu menerimaku? Mbah Suro terdiam. Air matanya jatuh. Aku tidak pernah mencintai kekuatanmu. Aku mencintai kelembutanmu. Jiwamu. Kalau itu berarti kehilangan segalanya, maka biarlah kita kehilangan. Asal kita bisa saling menggenggam, walau tubuh kita rapuh. Ayunda memeluk Mbah Suro. Hangat, lama. Dan dalam pelukan itu, semesta seolah menyetujui. Namun belum sempat malam mereka sempurna. Seekor ular putih besar muncul dari semak, membungkuk pelan di depan Ayunda. Ratu, para tetua memanggilmu. Waktumu hampir habis. Ayunda menatap Mbah Suro. Tunggu aku di Bukit Suci. Malam nanti aku akan datang. Dan aku akan membawa jawabanku. Mbah Suro mengangguk. Aku akan menunggu, meski hanya sendiri. Malam pun berganti. Mbah Suro duduk di puncak Bukit Suci, tempat di mana dulu ia pertama kali merasa diperhatikan oleh langit. Bintang-bintang menyala terang, dan angin membelai pelan. Dari balik kabut, Ayunda muncul. Kali ini mengenakan jubah putih bersulam cahaya. Di belakangnya, 3 ular penjaga kerajaan mengikuti dalam diam. Ia mendekat. Senyum lembut di bibirnya. Aku sudah memutuskan. Mbah Suro menahan napas. Aku menyerahkan tahtaku. Aku memilih menjadi manusia. Karena bersamamu adalah takdir yang lebih indah daripada 1000 tahun jadi ratu dalam kesendirian. Ular penjaga menyemburkan kabut terang, menyelimuti tubuh Ayunda. Dan pelan-pelan, sisik peraknya lenyap, auranya melebur. Ia menjadi wanita biasa, tapi dengan cinta luar biasa. Mbah Suro memeluknya, dan bumi pun seperti ikut tersenyum. Dari kejauhan, daun-daun mekar bersamaan. Hewan-hewan kecil keluar dari persembunyian, dan cahaya hijau zamrud naik dari tanah. Semesta merestui, dan dunia berubah. Namun mereka tahu, ujian terbesar belum selesai. Pagi pertama setelah keputusan besar itu, Mbah Suro dan Ayunda berjalan berdua di sepanjang jalan tanah desa. Angin membelai rambut mereka. Burung-burung terbang rendah. Dan pepohonan melambai seolah ikut memberi salam. Tak ada lagi sorot curiga. Tak ada bisik fitnah. Warga desa kini menyambut mereka dengan tangan terbuka. Anak-anak berlarian menyebut nama mereka dengan tawa ceria. Mbah Suro. Ibu Ayunda. Gubuk tua milik Mbah Suro kini berdiri kokoh. Diperbaiki bersama oleh warga desa. Dinding bambu diganti papan kayu. Atapnya kuat, lantainya ditinggikan, dan di halamannya tumbuh pohon besar yang ditanam sendiri oleh anak-anak desa. Hari-hari Mbah Suro berubah, namun hatinya tetap. Ia masih menyapa sungai setiap pagi, masih menyapa akar dan daun dengan doa yang sederhana. Dan Ayunda, dengan pakaian sederhana dan rambut yang kini dikepang oleh anak-anak perempuan desa, menjadi pelindung baru yang lahir dari cinta, bukan tahta. Namun di balik kebahagiaan itu, Mbah Suro masih merasa bahwa ujung dari semua perjalanan belum benar-benar datang.
Pada suatu malam, ia bermimpi. Ia melihat Ratu Ular dalam bentuk cahaya, duduk di singgasana emas hijau. Di sekelilingnya, ular-ular penjaga berbaris diam. Mbah Suro. Suara itu menggema. Keseimbangan telah kau pulihkan, tapi dunia tidak berhenti berjalan. Suatu saat nanti, akan datang generasi yang lupa. Dan untuk itu, kau harus tinggalkan sesuatu yang bisa membangunkan mereka kembali. Mbah Suro terbangun dengan peluh dingin. Ia menatap Ayunda yang masih tidur tenang di sampingnya. Ia bangkit, memakai sarung, dan berjalan keluar. Ia menuju ladang, tempat di mana dulu ia pernah melihat batu kristal berdenyut. Dan di sana, ia menggali tanah pelan dengan tangan tuanya yang kasar, dan menanam tongkat zamrudnya, lalu menutupnya dengan tanah. Dan di atasnya, ia tanam sebuah pohon kecil, dengan daun yang mengilap seperti kaca. Ini, untuk generasi nanti. Hari-hari berlalu, tahun demi tahun berganti. Mbah Suro tetap dikenal, bukan sebagai orang sakti, bukan sebagai pemilik kalung emas, melainkan sebagai penjaga bumi yang berjalan dengan kaki telanjang dan hati bersih. Di usia senjanya, ia duduk bersama anak-anak di pelataran gubuk, menceritakan kisah tentang ular putih, tentang kalung zamrud, tentang suara hati yang tak boleh dikhianati. Dan saat napasnya mulai menua, suatu malam ia menggenggam tangan Ayunda. Kalau aku pergi duluan, jangan tangisi kepergianku. Jaga pohon itu, karena di sanalah aku menitipkan segala yang tidak bisa kuucapkan. Ayunda mengangguk dengan mata berkaca. Aku tak akan meninggalkan tanah ini. Aku akan tetap menjaga semuanya. Dan pagi itu, Mbah Suro tidak lagi membuka matanya. Ia pergi dalam senyum. Dengan tangan menggenggam batu kecil pemberian Ratu Ular. Desa Tanjung Kawis berkabung. Tapi bukan dalam tangis, melainkan dalam doa yang lembut dan tulus. Di hadapan makamnya, warga desa menanam pohon, yang kelak mereka sebut sebagai pohon penjaga. Di bawah pohon itu, dalam tanah yang suci, bersemayam tongkat zamrud, yang menunggu. Siapapun yang kelak dipilih oleh semesta, tahun-tahun pun terus berjalan. Ayunda tetap di sana, menjadi ibu, menjadi guru, menjadi penjaga, bukan dengan sihir, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kasih yang sederhana. Dan dari pohon penjaga itu, tumbuh akar yang menembus tanah desa, menguatkan fondasi, menjaga sungai, menenangkan tanah, hingga pada suatu hari, seorang anak laki-laki yang senang menyapa pepohonan, yang suka memberi minum pada burung, yang tak pernah menginjak bunga, berdiri di bawah pohon itu, dan dari tanah keluar cahaya lembut yang menggiringnya menuju tongkat yang selama ini tertanam. Ayahnya berkata, "Itu tongkat peninggalan Mbah Suro." Anak itu menggenggam tongkat, dan mata zamrudnya menyala. Ular kecil muncul dari balik daun, melilit pelan pergelangan tangannya. Dan saat itu, dunia berbisik, penjaga baru telah lahir. Kisah Mbah Suro tidak berakhir. Ia hanya berlanjut, dalam generasi baru, dalam daun yang hijau, dalam sungai yang tenang, dan dalam cinta yang tak pernah meminta balasan.